Oke, di sini saya akan membuat sebuah desain project mengenai Visual Studio 2017. Oke, yang pertama, sebelum kita melakukan desain, alangkah baiknya kita menggunakan aplikasi Visual Studio 2017. Sebelum kita membuat sebuah project, alangkah baiknya kita membuka sebuah file baru dengan nama project, yaitu nama kita sendiri. Ya, contoh dengan nama saya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah program kuis yang ada di tampilan di sini, desain project kuis yang ada ketentuan sebagai berikut dengan menggunakan VB Windows Form. Setelah itu kita langsung lanjutkan saja, kita simpan di file baru dengan nama UTS ujian tengah semester. Oke, di sini saya akan mengklik OK. Untuk sebuah prosesnya agak memakan waktu, jadi ditunggu saja. Oke, di sini sudah masuk ke forum desainnya. Jadi kita pertama akan membuat desain. Kita akan mengikuti dari yang dibuat di desain project yang ada di lembaran tersebut. Dengan yang pertama itu kita buat dengan label npm. Kita masuk ke toolbox dengan nama label. Kita buat labelnya dengan nama npm. Kita masuk ke teks, kita buat npm. Kita copy paste supaya lebih cepat saja, tidak makan waktu. Di sini dia membuat npm, nama, semester, mata kuliah, nilai kehadiran, nilai tikah, nilai tugas, nilai TS, dan nilai UAS. Jadi sini kita menggunakan label. Ini adalah menggunakan label. Ini menggunakan text box dan combo box, dan menggunakan button, 3 button. Di sini menggunakan 4 combo box, dan selebihnya adalah text box. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio dengan menggunakan text box. Kita masuk ke toolbox, text box. Kita masukkan ke forum desain. Kita bikin nama npm tadi. Baru kita buat nama baru semester, baru mata kuliah, Oke. Di sini kita akan menduplikatkan sebuah text box supaya dengan mudah tanpa harus membuat text box baru. Oke, di semester sama mata kuliah kita buat combo box. Kita nyari di toolbox combo box. Oke, kita paste. Di sini sudah ada 2 text box sama combo box. Selanjutnya kita buat nilai kehadiran, nilai tikah, tugas, dan TS dan UAS. Oke, di sini kita menggunakan text box. Dia ada 5 text box. Kita copy paste saja. 2 3 4 5. Oke, labelnya kita copy paste supaya mudah saja, tidak memakan waktu. Oke, selanjutnya kita buat nilai kehadiran, nilai etika, nilai kehadiran, nilai etika, nilai kehadiran, nilai etika. Baru nilai tugas,
nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, setelah selesai kita akan membuat program studi yang ada di sini. Program studi tahun ajaran, nilai angka, huruf, bobot nilai, keterangan dengan menggunakan 2 combo box dan 4 text box. Oke, kita menggunakan combo box 2, text box ada 4. Setelah kita sudah membuat sebuah text box dan combo box, lanjut kita membuat labelnya untuk membuat sebuah nama. Kita buat semuanya. Oke, dengan nama program studi paling atas, program studi, tahun ajaran, nilai angka, nilai huruf, bobot nilai, dan keterangan. Setelah selesai kita membuat label, combo box, dan text box, selanjutnya kita membuat sebuah button, yaitu button proses, button baru, dan button keluar. Yang kita di sini mengambil button. Oke. Yang pertama kita buat namanya adalah proses. Yang kedua bersih. Yang ketiga keluar. Oke. Setelah selesai, di text boxnya kita ubah namanya menjadi nama yang ada di sini supaya kita nanti di program desain kita tidak ada yang rusak, ataupun jika sebuah kita buat program kita tidak susah untuk membuat sebuah programnya. Yang pertama adalah di sini jika namanya npm, maka text box yang kita buat akan kita buat nama desainnya adalah npm juga supaya mempermudah. Jika nama berarti kita buat nama, semester kita buat semester, mata kuliah kita buat mata kuliah, nilai kehadiran kita buat nilai kehadiran. Oh, di sini tidak bisa membuat pakai spasi, jadi kita buat nilai kehadiran. Baru nilai etika, dalam membuat sebuah program kita tidak boleh di program tersebut menggunakan spasi, jadi harus langsung tanpa spasi. Di sini kita buat nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Baru di combo box program studi juga kita buat semua program studi tahun ajaran, nilai angka, nilai huruf, nilai huruf, bobot nilai,
keterangan. Baru di button ini juga kita buat desainnya dengan nama proses bersih. Oh, kita bikin aja clear. Oh, nggak usah clear, hapus saja, hapus. Ini kita bikin keluar. Oke. Setelah selesai membuat sebuah desain untuk from VB1, kita masuk ke from 1, kita akan double klik untuk masuk ke sebuah program. Oke, ini adalah sebuah programnya. Yang pertama kita buat adalah sub bersih. Untuk jika kita membuat sebuah program nanti, sub bersih itu untuk bisa mengklik sebuah button bersih ini, supaya kalau contohnya kita membuat sebuah program di sini kita isi, nanti kita klik sini maka dia akan hilang semua datanya yang ada di sini. Jadi kita buat pertama adalah sub bersih. Sub bersih. Yang pertama adalah npm .text baru yang kedua adalah nama .text baru semester.text semester mata kuliah .text mata kuliah nilai kehadiran .text salah pula. Oke, nilai kehadiran, nilai etika teks lebih rapi, nilai etika, nilai tugas, nilai UTS .text dengan nilai kuis UAS. Oke, setelah selesai kita membuat sub untuk bersih, kita jangan lupa menggunakan call bersih untuk bisa memanggil sebuah bersih yang di atas. Dengan kita buat di sini program button bersih, di program button untuk bersih ini kita buat di sini call bersih, maka dia akan memanggil bersih nanti. Kita contohkan saja, kita tunggu prosesnya, kita coba klik di sini, kita ginikan, kita buat dulu sebuah angka ya bebas. Di sini kita belum buat tadi. Jika kita klik sini maka akan hilang. Tapi jika kita buat di sini, kita bersihkan. Kenapa tidak bisa? Karena programnya ini belum kita buat. Jadi kita buat dulu. Selanjutnya adalah program studi .text baru tahun ajaran .text nilai angka .text nilai huruf .text ini bobot nilai keterangan. Oke, setelah selesai semua sub bersih yang kita lakukan, kita coba jalankan apakah bisa. Kita tunggu proses, kita buat saja dengan variabel bebas. Kita coba apakah bisa, klik. Jadi semua ini bisa dibersihkan. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah program untuk memanggil variabel yang ada untuk semester. Jadi kita buat namanya yaitu dengan menggunakan sub isi semester. Oke, sub isi semester
kita menggunakan dim, itu pemanggilan sub semester. Dim semester, yaitu semester as by ini semester jangan semester, ini kita bikin semester isi semester pengisian semester. Oke, pengisian semester yaitu semester dot item items dot clear. Oke, setelah itu kita buat for semester satu salah ini bukan semester, pengisian semester. Oke, 1 to 8, baru kita bikin semester dot items dot add, baru kita buat sini pengisian semester. Oke, setelah selesai kita buat di sini menggunakan forum, yaitu dengan cal isi semester. Kita buktikan saja apakah keluar isi semester. Ya, di sini sudah keluar ya, isi semesternya sudah keluar. Oke, kita lanjut lagi, yaitu dengan pemanggilan program studi, supaya program studi ini bisa keluar. Selanjutnya sub isi studi, kita buat saja studi. Oke, isi studi kita buat program studi dot items dot add, baru kita buka kurung, kita kasih titik 2, baru kita tulis tadi apa tadi dibikin di sini. Untuk program studi isinya ini dia, program studi dia 1 2 3 4 5. Tadi dia yang kita buat tadi semester tadi, ini dia semester 1 sampai 8. Oke, di sini dia menggunakan program studi, teknik informatika, sistem informasi sampai manajemen informatika. Jadi semuanya ini kita input ke dalam program Visual Studio 2017. Yang pertama adalah teknik informatika. Oke, supaya tidak lama kita kopas saja. Ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 yang harus kita inputkan ke dalam Visual Studio. 3 4 5 6. Oke, yang kedua namanya sistem informasi. Teknologi informasi. Pendidikan informasi. Pendidikan informasi, manajemen retail. Manajemen informatika. Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Apakah ada? Ya, di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita tidak menggunakan di from load-nya ini untuk memanggil sebuah program studi. Jadi kita buat cal isi studi. Oke, kita buat. Apakah bisa jalan? Kita coba saja. Salah. Ini bukan semester. Salah.
isi studi. Oke, kita jalankan apakah bisa. Oke, di sini sudah muncul ya program studinya, dan semesternya juga tadi sudah muncul juga. Oke, untuk yang kedua nanti kita akan input ini. Jadi kita buat dulu keluar, tombol keluar. Jadi untuk menggunakan keluar ini kita menggunakan calm.me.close. Bukan calm tapi me.close. Kita coba apakah bisa menggunakan keluar. Sudah bisa. Selanjutnya kita akan menginput semester sudah, program studi sudah. Tambahkan item pada combo box tahun ajaran 2010-2011 sampai dengan 2022-2023. Di sini kita akan menampilkan sebuah tahun ajaran. Selanjutnya kita buat tahun ajaran. Tahun ajaran di sini yaitu menggunakan sub, juga kita akan menggunakan sub tahun. Sini kita menggunakan sub tahun. Setelah kita menggunakan sub tahun, kita akan menginput tahun ajaran. Di sini kita menggunakan tahun ajaran menggunakan program, yaitu dengan menggunakan pemanggilan dim. Kita sini bikin dim TA tahun ajaran as integer karena dia bersifat integer. Di sini kita menggunakan tahun ajaran .items .clear. Siap, clear. Kita menggunakan for TA sama dengan 2011 sampai dengan 2023. Baru tahun ajaran .items.add TA dan garis miring TA tambah 1. Jadi kalau kita buat di sini tahun ajaran item dots, baru kita akan memanggil tahun ajaran items yang ada di sini. Tahun ajaran, pemanggilan tahun ajaran TA, pemanggilan 2021 to 2022 tambah 1. Jadi dia nanti akan 2021 tambah 2022 gitu. Setelah kita buat di sini, ini masih ada yang salah, sabar ya. TA tambah 1. TA tahun ajaran items TA sama dengan di sini saya kurang menambahkan tambah ini. Jadi dia tahun ajaran dan baru dimasukkan nanti input ini tahun ajaran lagi sama garis miring baru tahun ajaran tambah 1 gitu dia. Di sini kita mengisi pemanggilan untuk tahun. Jika kita buat di tahun pemanggilan apakah bisa? Nah, jadi di sini dia sudah muncul tahun ajaran 2011-2012 seperti yang ada dibilang di sini, seperti pada video katanya. Karena videonya ada sebuah project yang dibuat tutorial juga seperti ini, tapi dibuat oleh dosen. Selanjutnya untuk mengisi combo box mata kuliah berdasarkan combo box semester. Jadi kita akan membuat mata kuliah ini yang di sini berisi tapi berdasarkan combo box semester. Jadi caranya itu yaitu menggunakan, kita masuk ke pemanggilan
semester. Mana semester ini? Oke, di sini dia. Kita menggunakan semester. Sudah muncul. Semester, mana semester? Oh, karena jalan. Astaga. Semester. Oke, di sini semester kita buat pertama adalah kal bersih. Kal bersih 1. Di sini tidak bisa. Ini kal bersih ini kita buat contohnya. Jika kita membuat sebuah program semester 1, maka nanti di sini dia kan kalau ada entar angka, jadi kita tambahkan ke sini, kita bikin gini, maka yang di sini akan hilang nanti. Kalau kita nggak buat clear nanti, ini nggak akan hilang, di sini akan hilang. Jadi kita buat itu sub bersih yang kedua, yaitu dengan mata kuliah. Berarti kita buat sub bersih kal yang pertama lagi. Di mana kita buat sini ya? Oke. Jadi kita menggunakan sub bersih 1 dengan mata kuliah dot text Oke, sudah selesai. Maka di sini dia tidak akan error lagi bergaris bawah. Oke, selanjutnya setelah kita memanggil pemanggilan untuk sub bersih yang pertama lagi tadi, kita menggunakan pemanggilan jika semester adalah select item. Jadi dia memilih select item yang tadi di sini, select item yang ini. Yang mana tadi? Ini nih. Jika dia memanggil ini dari semester 1. Semester to strings. Jadi jika memanggil 1, maka mata kuliah dot items dot add adalah mata kuliah item dot add adalah berapa tadi begini semester yang tadi. Oke, logika dan algoritma. Kita isikan logika dan algoritma. Oke, coba kita jalankan apakah ada di semester 1. Oh, tidak ada. Jadi dia karena belum menghapus programnya sebenarnya. Mata kuliah. Oh, belum selesai. Kita selesaikan dulu semua. Tadi ada berapa? 3 untuk semester pertama. Oke. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya adalah kalkulus. Setelah kalkulus masuk lagi, jadi else if. Jika tidak, semester dot select dot item to string adalah 2, maka
Jika dia 2 maka matkul tadi ada berapa tadi? Ada 3 juga. Jadi kita tinggal kopas saja yang ada di program atas tadi. Program varietas. Oke, dengan biar lebih mudah. Tadi dia menggunakan konsep pemrograman, teori bahasa dan automata dan kalkulus. Oke, pertama adalah konsep pemrograman. Konsep pemrograman. Konsep pemrograman selanjutnya adalah teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata. Selanjutnya adalah kalkulus 2. Oke, setelah selesai sistem basis data, berarti jika yang ketiga, jadi kita tinggal tekan saja sampai berapa tadi, ada 8 semester, jadi kita buat 8 semester. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah 8. Kita buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini automata yang ketiga supaya lebih tidak susah saja, kita bikin saja di sini apanya. Oke, automata kalkulus 2. Sistem basis data, pemrograman web 1. Pemrograman web 1. Matematika diskrit. Pemrograman web 2. Pemrograman visual. Statistik dan probabilitas. Probabilitas. Oke. Kelima berita meaning. Sistem operasi. Jaringan komputer. Berorientasi objek. Teknik riset operasi. Pemrograman animasi. Pemrograman baru. Pemrograman animasi. Spektra. Kriptografi. Intelijensi buatan. Bahasa buatan.
bahasa Indonesia. Kewarganegaraan, keluarga negara, skripsi. Jika sudah semua, maka coba kita jalankan ya. Coba muncul. Berarti semester. Oh, salah. Kok dihapus pula, astaga. Kita bikin di semester. Ini di rupanya semesternya di sini. Kita hapus saja nih. Kita pasti saja. Salah buat. Bukan dihapus klik, tapi di semester. Oke. Semester select item to string. If-nya apa sih larinya? Mana if ini? And if. Jika kita tidak membuat and if-nya, maka error nanti di sini. Oke, selanjutnya kita jalankan. Apakah bisa? Bisa ya. Tapi coba yang gini kan jalan. Karena ini kan bertambah. Kita coba lagi yang ke-7. Dia makin bertambah. Caranya untuk menghilangkan ini yang bertambah-tambah ini, caranya itu ya kita membuat sini di setiap kita memanggil sebuah semester select item 2 untuk memanggil semester 1, maka kuliah ini muncul. Kita buat di awalnya nih, yaitu menggunakan mata kuliah dot items dot clear. Nah, jadi kita harus buat kayak gini di setiap pemanggilan if kita harus buat. Kalau nggak dibuat nanti dia akan kayak tadi. Oke, coba kita jalankan ya. Apakah masih sama? Oke, tidak ada lagi kan, udah bisa. Oke, setelah sudah kita menjalankan nomor 4, yaitu mengisi kelompok mata kuliah. Selanjutnya itu, jika menekan button proses, maka nilai angka, huruf, bobot nilai, dan keterangan tulis langsung muncul seperti pada video. Oke, jadi kita menekan button proses, jadi nilai ini semua akan muncul katanya. Berarti jika kita isi ini, baru kita klik proses, maka di sini akan muncul nilainya. Nilai angka, huruf, nilai, bobot nilai, keterangan. Oke. Cara membuatnya itu yaitu dengan klik proses. Kita close dulu. Kita klik proses. Nah, di proses ini kita membuat sebuah pengkalian. Karena di sini dia kan untuk mencari nilai angka. Jadi kita harus memproduksi ini kan untuk nilai angka, huruf, katanya semua segala macam. Jadi itu kita membuat nilai angka dulu. Jadi kita proses klik pemanggilan nilai angka. Yang pertama adalah nilai angka dot text. Nilai angka dot text sama dengan file. Kalau kita buat sini nilai etika dot text dikali, karena di sini nilai etikanya nilai kehadiran. Di sini kan nilai kehadiran adalah 10. Jadi kita buat di sini 0,1. Oke, selanjutnya jika kita buat variabel nilai nggak nampak nilai etika, di sini kita buat nilai etika tadi. Nilai etika dot text dikali, di situ 10%, jadi kita buat 0,1. Jadi 10% itu adalah 0,1. Jika kita buat 30%, dia dapat 0,3. Itulah perkaliannya. Baru kita bikin variabel. Selanjutnya nilai tugas dot text 0,3.
Oke, selanjutnya nilai tugas yaitu variabel. Nilai tugas, nilai UTS s.text teks dikali 0,2. Oke, nanti ada yang salah di sini, nanti kita atur dulu bentar ya. Di sini ada yang salah. Ini harus ditambah tadi, bukan kali. Nanti kita buat nilai luas teks dikali 0,3. Di sini dia 0,3, 0,2, 0,3. Ini sebenarnya bukan kali tapi tambah, karena kan di sini sudah dikalikan 0,3, 0,1. Dia persenannya sudah diatur, jadi kita tidak perlu menggunakan pengkalian lagi di sini. Tambah. Oke, setelah selesai coba kita jalankan apakah bisa. Kita buat nilainya 100, 180. Masih ada yang salah di sini, tengok dulu. Oke, ini dia yang salah, masih kurang. Oke, kita coba lagi. 100. Dia kalau kita buat nilai 100 semuanya, maka hasilnya akan 100, karena dia kan di sini sudah dibuat nilai kehadiran 10%, nilai tika 10%, jadi 20%. Nilai tugas 30%, berarti hasilnya 50. Nilai tes 20, 30 berarti 50 berarti 100%. Jadi dia udah diatur semuanya. Jadi jika kita buat proses, dia itu makanya akan hasilnya nilainya angkanya itu 100. Jadi jika melebihi 100 berarti ada program yang masih salah. Oke. Jadi kalau kita buat kayak gini, udah kita buat nilai kayak gini, nilai angka sudah muncul, berarti udah benar. Sekarang kita tinggal menginputkan nilai huruf maupun nilai keterangan. Caranya itu adalah kita melakukan private sub dari angka, supaya untuk mencari nilai huruf dan nilai keterangan itu kita melalui nilai angka. Baru yang pertama itu harus dapat dulu nilai angka, baru bisa mendapatkan nilai huruf, bobot nilai dan keterangan. Oke, setelah sudah kita membuat proses untuk button tadi, selanjutnya kita membuat pemanggilan untuk nilai angka. Oke, yang pertama adalah dim. Karena di sini kan saya sudah mencoba menggunakan if jika, karena kita kan formatnya kan kalau kita bikin if langsung tapi menggunakan kode ini, dia yang titik 2, sebenarnya bisa, cuman hasilnya nanti akan berbeda. Contohnya jika kita membuat ini, kita ambil saja dulu. Jika kita mendapatkan nilai yang segini, contohnya 100, maka nanti hasilnya ini di sini nggak akan muncul. Jadi nanti entah nilainya A entah apa. Makanya untuk mendapatkan nilai yang sempurna, nanti hasilnya yang sempurna, kita menggunakan dim. Karena dia nanti kita akan mengubah string menjadi integer. Jadi kita menggunakan dim. Yang pertama adalah dim dim nilai kok apa ini, dim ini kan karena dia nilai angka, jadi kita bikin saja nilai biar lebih mudah. Dim nilai as string sama dengan, jadi nilai itu adalah nilai angka dot text. Jika nilai string nilai teks, baru dibikin dim. Oke,
kita bikin sini integer biar lebih mudah saja. Integer as integer, jadi dia integer kayak ini. If harusnya kita menggunakan pemanggilan if. Jika integer bisa sama sini, bisa sama nilai integer, kita bikin nilai integer biar lebih mudah saja. Berarti jika integer tripos ini sama dengan nilai angka teks, maka nilai integer dan oke. Setelah kita buat ini, baru kita masuk pemanggilan if yang untuk mendapatkan nilai ini. Jika nilai integer, jadi di sini kan dibikinnya dia, kita akan mengubah nilai dari nilai angkanya string. Jadi nanti udah dibikin nilai ini string, diubah lagi nilainya menjadi integer, jadi nilai integer yang kita buat nilai integer di sini menjadi integer gitulah. Oke. Nilai integer. Ini kenapa dia kayak gini salah? Ini dia harus ada di sini nanti and if di bawahnya. Jadi contohnya gini ya. Harus ada di bawahnya ini and if biar nggak merah. Gini dia. Baru nggak merah. Kita harus menggunakan akhiran if. Kalau jika ada if harus ada and if. Jika ini if ada berarti harus ada and if gitulah. Oke, lanjut. Nilai integer. Jika nilai integer lebih besar sama dengan berapa yang bikin di sini 90, dan karena kan dibikin dari 90 sampai 100 integer. Jika nilai integer integer 100, maka jadi kita manggil nilai huruf, nilai dan keterangan. Jadi kita buat di sini adalah nilai angka dot text sama dengan a. Selanjutnya adalah nilai huruf. Astaga, salah. Nilai huruf dulu. Oke, nilai huruf. Ini bobot nilai. The text sama dengan 4. Oke. Setelah itu keterangan. Dot text sama dengan lulus. Oke, kita jalankan ya. Jika nilai 90 sampai 100 maka hasilnya adalah lulus. Kita buat di 90. Maka hasilnya akan mendapatkan 100. Nah, jadi 100. Kita bersihkan dulu. Coba kita buat di sini nilainya 100, 100, 100, 100, 100. Jadi kita proses, maka hasilnya mendapatkan nilai yang ke 100, nilai hurufnya abu, nilai 4, keterangan lulus. Jadi di sini program ini berhasil. Jadi selanjutnya kita tinggal menambahkan yang ada di sini sekarang. Kita tambahkan semua. Di sini kita tidak boleh menggunakan if lagi di sini. Jadi kita harus menggunakan else if. Programnya berjalan dengan lancar. Ini kita pastikan saja supaya mempersingkat waktu. 80 89 baru nilainya
kita bikin jauh saja supaya enggak merepotkan. Di sini baru menggunakan buat nilai 3,75 artinya lulus. Jadi ini jika sudah selesai kita bikin saja sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di sini tinggal mengisi saja. 76, 79, 70, 75, 67, 69, 65, 66, 65, 66, 60, 64, 55, 59, 50, 54, 0, 49. Kok berlebih? 189, 79, 75, 69. Oh, ini dia salah. 69, 67, 66, 75, 69, 67, 65, 66, 60, 64, 59, 55, 50, 54, 0, dan 49. Oke, di sini kodenya sudah benar, lulus A, B3 lulus. Di sini dia B plus 3,5, 70 nilainya B berarti 3, setiap 70 baru B kurang salah bos, B kurang 2,75. Oke, 66 dikurang C plus 2,5 C kurang D C plus 2,5 C 2 C kurang 1,5 1 0. Di sini lulus gagal, berarti cuma ada 2 gagal. Oke, jika sudah selesai semua, kita rapikan supaya mempermudah program kita, supaya tidak ada contohnya nanti ada perubahan, tidak susah merubah. Oke, di sini nilai semester sama tem kuliah sudah dibuat, ini juga sudah dibuat. NPM kita buat NPM saya saja 23120034 dengan nama Stephen RAD. Oke, kita bikin nilainya 100 100.
kita proses, maka hasilnya nilai angkanya 100, nilai huruf A, bobot nilai 4, keterangan lulus. Jadi jika kita buat nilai UTS-nya 70 dan 80, maka hasilnya adalah nilai angka 88, nilai huruf A kurang 375, lulus. Jadi kita bisa tengok di sini, kita cek apakah betul. Jika nilainya di atas 80 sampai 89, maka nilainya A kurang. Jika 88, nilainya 375, lulus. Betul. Coba jika kita buat ini 20, maka yang akan terjadi 80. Jadi dia 80 masih A plus ya. Kita buat di sini nilai tugasnya 50. Maka 65 C plus, di bawah 65 ini 65 C plus 2,5, lulus. Kita masih dikatakan lulus. Jika kita buat di sini nilainya 10, maka 56 di sini dia C kurang 1,5, lulus. Dan jika nilai UASnya 20 kita buat, maka dia gagal. 38 berarti di bawah 0 sampai 49, berarti di bawah 49 dia, berarti gagal. Di sini proses semua yang sudah selesai, kita coba bersihkan. Bisa juga jika kita buat kayak gini, tadi, dan makanya tadi kalau bersih satu itu yang gunanya tadi. Udah, kita pencet keluar sudah. Oke, jika menekan baru, ini tadi sudah saya buat, menekan tombol baru bersih itu, baru itu ini bersih. Jika menekan button keluar, maka dia akan tertutup seperti pada video. Oke, sudah selesai. Jadi cukup sekian dari sebuah desain from VB yang saya buatkan. Jika ada yang kurang ataupun yang salah, mohon dimaklumi karena saya juga masih mempelajari sebuah Visual Basic 2017. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Jika ada yang pengen ditambahkan, bisa komentar di video saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi inilah program saya, bisa dilihat. Jika kita rapikan, bisa saja seperti ini. Kita rapikan supaya tidak berserak. Jika untuk mempermudah supaya nanti kita mengubah suatu program bisa kita buat kayak gini. Contohnya kita buat sini sebuah pesan saja. Saat bersih digunakan untuk menghapus semua, Oke. Isi bersih kita buat mengisi semester, biar lebih mempermudah kita nanti waktu mengubah program. Isi studi, mengisi studi. Tahun, membuat tahun ajaran. Oke. Baru bersih 1 digunakan untuk menghapus jika semester diganti, maka akan menghapus yang ada di combo box mata kuliah. Oke. From load ini digunakan untuk pemanggilan. Hapus klik untuk menghapus. Baru keluar, kita buat tuh keluar dari desain semester. Kalau bersih di sini kita buat untuk memanggil mata kuliah jika mengklik semester, supaya permudah saja ini ya guys ya. Di sini dia menghitung nilai angka. Baru di sini dia untuk mendapatkan
nilai huruf, bobot nilai, dan keterangan. Lalu selesai. Itu saja. Apakah ada yang perlu kita tambah di sini? Oh, kita tambahi supaya desain kita sempurna. Kita menambah ini saja di bawah else ini biar lebih sempurna saja. Nilai integer. Salah. Kok if-nya nggak ada? Nilai integer jika lebih besar daripada 101, maka nilai huruf dot text adalah nilai tidak valid. Selanjutnya bobot nilai dot text kita buat juga nilai tidak valid. Sabar, capek saja, kita pasti akan bercepat. Keterangan dot text sama dengan kita jalankan. Jadi jika melebihi dari angka yang dijanjikan, contohnya gini, maka data tidak valid, nilai tidak valid. Jadi contohnya kita buat gini kan, kita bersih 100 kita proses nilainya pas. Tapi jika melewati nilai, contohnya nilainya UTS-nya tiba-tiba entah atau salah pengetikan, contohnya salah pengetikan saja, tiba-tiba diproses nilai angka 110, kenapa bisa? Pasti bisa ditengok di sini nilai tidak valid katanya. Jadi tidak boleh melebihi 100 katanya. Itulah untuk mengatur nilai. Jadi nilainya gini. Jadi sudah selesai program yang saya buat dan tambahan-tambahan yang ada di program tersebut. Cukup sekian dari saya. Nama Stephen Raymond Anggadana Sianturi, NPM 23120034, kelas SI M2301, semester 2. Sekian, terima kasih. Bye.